Rahayu, salam budaya untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya sudah bersama Kang Andrian nih, Kang. Siap. Rahayu, Kang. Rahayu. Nah, ini Kang Andrian ini ketua panitia sekaligus ketua paguyuban di Pataji apa ini? Ngadiboyo. Ngadiboyo ya, Kang Mas. Pataji Ngadiboyo. Kita sekarang sedang di pameran di acaranya Kang Andrian. Kang Andrian juga ada YouTube, saudaraku, Hunter Pusaka, itu milik Kang Andrian ini. Ya, siap. Nah, jadi ini saya mau tanya-tanya beberapa informasi Kang Andrian yang mungkin bisa menambah wawasan juga. Saya melihat pamerannya selalu sukses di sini. Amin. Ya. Ini pameran yang keberapa Kang Andrian? Ini pameran yang ketiga, Mas. Yang ketiga kalinya ya? Ketiga kalinya. Yang pertama itu tahun 2017 juga di gedung ini. Gedung ini. Ya, yang kedua itu 2019 pagelarannya ada di depan Pendopo Nganjuk. Pendopo Nganjuk. Ya, 2019. Setelah itu kan dulu kan Desember tuh. Ya. Pasca itu ada COVID, akhirnya kita agak vakum ini. Akhirnya ini mulai sekarang lagi ya. Ini yang ketiga termasuk. Yang ketiga untuk tema yang bertemakan keris Gugah keris Moyogati. Moyogati atau Ngadiboyo? Gini, Ngadiboyo itu merupakan kalau secara aksen nama itu nama tangguh. Nama tangguh. Ya, dan nama daerah. Nama daerah. Di dalamnya itu ada 4 generasi empu. Yang pertama Moyogati, ya Kriyogati, Galengsong, dan Sonogati. Sonogati. Ya, jadi ada 4. Ada 4 generasi. Khasnya dari Nganjuk. Kota Nganjuk ya. Ya. Kota Nganjuk. Ya. Terus kalau boleh tahu, Mas, untuk tujuan diadakannya acara pameran ini dan pesertanya kok selalu membludak ramai lah, ini peserta dari mana aja? Dari pembursa? Ini ada dari 69 peserta ya, masing-masing. Katakanlah ada dari 50 kota lebih, termasuk Lombok, Bondowoso, Lumajang, Jember, Jakarta, Solo, Jogja. Ada juga yang dari Kalimantan, Semarang juga hadir. Semarang ya? Hadir, banyak. Surabaya, Gresik. Jadi semua pusaka senusantara ibaratnya juga ada di sini. Ada tumplek-plek ya. Jadi nggak melulu Ngadiboyo, tapi semua tangguh, semua ciri khas keris maupun itu Mataram, Majapahit, Lombok, Bali itu ada di sini. Ada di sini. Ya? Ada di sini. Luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman ini seluruh Indonesia ini nggak cuma bawa keris-keris Ngadiboyo, tapi dari daerahnya masing-masing ya. Dari daerahnya masing-masing. Dari daerahnya masing-masing. Kemudian untuk keris ini Mas, Ngadiboyo. Ngadiboyo ini kan mungkin banyak teman-teman di Indonesia yang kurang paham terkait ciri-cirinya, pasikutannya ataupun jenis besinya. Mungkin Mas Andrian bisa mereview, menunjukkan pusaka khasnya tangguh Ngadiboyo, entah itu dari Moyogati ataupun dari empu yang lain. Kira-kira Mas. Ini termasuk keris Ngadiboyo, ya. Coba kita buka. Ya. Masih lokasian ini Mas. Masih orisinil. Masih orisinil semua ya. Masih orisinil. Iya. Jadi ciri khas dari Ngadiboyo sebetulnya cukup simpel. Namun karena empu itu berkarya harus mempunyai ciri khas atau tetenger yang memang menjadi ciri khasnya. Jadi itu yang wajib memang, yang dimiliki seorang empu dari zaman dulu sampai saat ini itu memang harus punya ciri khas sendiri. Nah, Ngadiboyo di sini kalau kita melihat ciri-cirinya kebanyakan memang yang ada itu dapurnya brojol. Brojol ya, dapur lurus ya. Dapur lurus itu kebanyakan yang ditemui di lapangan. Di lapangan. Nah, ciri khasnya memang pada penampang gonjonya ini memang agak merau gitu ya. Jadi seperti yang belakang tinggi ya Mas ya. Iya, yang belakang tinggi. Ini tinggi ya. Nah, ini di keris-keris lain jarang sekali seperti ini. Ya. Gonjonya merau ini maksudnya yang belakang tinggi gini Mas. Iya. Atas ya. Dan buntut urang. Buntut urang ya. Iya. Mirip seperti nom-noman ya. Betul. Ya. Jadi karena memang lahirnya kan tahun 1800-an. 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 Bukan hanya itu, tapi keris Ngadiboyo karya-karyanya ini kan masih dalam proses identifikasi kita. Dalam hal penangguhan, ini kira-kira masuk Moyogati, masuk Galengsong,
karena ada 4 generasi. 4 generasi. Jadi proses kita untuk pembuatan buku dan juga identifikasi tangguh itu kita masih berjalan saat ini. Masih belum selesai. Tapi ciri yang paling mudah dilihat yang Dari pertama, gonjonya gonjo ya, memang, Mas, ya? iya dari Gonjo ini agak tinggi, Ya. merahu gini Mas. merahu, Nah, iya. merahu. Penampang gonjonya ini Penampang melintang, Melintang. melintang ya karena Melintang. keresan. Iya. Oh iya. Iya. Buntut urang di ujungnya ini Mas ya. Buntut urang, Penampang gonjonya melintang. melintang ya. Itu ciri khas yang saya kira gampang untuk identifikasi. Identifikasi ya. Iya. Karena kalau jenggolo kan gonjonya juga tinggi tapi kan nggak merahu ya Mas. Nggak ya? merahu. Lurus. Kalau Rapat. ini melintang, Melintang. merahu. Oh. Itu. Nah, itu Ngadi bisa boyo. untuk wawasan kan teman-teman. Betul, betul sekali. Terus besinya juga ulen ya Mas ya. Maksudnya bagus seperti krisis nom-noman, besinya kualitasnya Iya, betul sekali. licin ya, Betul. nggak terlalu korosi banget lah ibaratnya. Karena Masih- memang lahirnya dari nom-noman, saya kira keris-keris Ngadiboyo ini dari karakter besinya itu proporsional, itu mirip dengan keris-keris Tuban memang. Tuban Bahan-bahannya. Tuban Mataram ya Mas. Iya. Oh iya. Juga dengan mirip dengan keris-keris Surakarta gitu. Surakarta. Iya. Terus kemarin saya juga sempat mendengarkan ketika Mas Andrian sama beberapa sesepuh sini Iya. edukasi sharing dengan Empu Teguh ya Mas ya. Empu Tadi Teguh. mendatangkan Empu Teguh Mageti 5 ya. Iya. Mageti ke-5 itu masih ada hubungan juga ya Mas ya. Iya. Juga dengan Pangeran Diponegoro. Betul. Hanya pusaka ini. Ini menjadi galian kesejarahan dari pemerhati-pemerhati sejarah. Ini menjadi atensi saat ini. Karena memang ini sangat menarik. Ini merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Nganjuk. Karena jarang sekali kota-kota itu memiliki potensi yang mempunyai empu. Empu, betul. Nah, betul. kalau di Nganjuk ini kan punya gitu loh. Maka dari itu tugas kita masing-masing untuk menggali ini semua. Saat ini beberapa anggapan ada kaitan daripada Empu Mageti dan Empu Moyogati. Moyogati. Ya. Iya. Nah, itu masih kita gali saat ini. Makanya saya tidak berani langsung untuk mengatakan saat ini itu keterkaitan atau tidak. Ini masih ditelusuri dalam beberapa interview dan penggalian artefak dan juga pencarian literatur. Itu kan Literatur. sangat penting sekali Oh, untuk iya. menguatkan. Jadi harus ada dokumen dalam dan juga dokumen luar. Pengakuan daripada orang-orang luar maupun dari orang-orang dalam ini kan sangat penting sekali. Sehingga bukan hanya secara tutur tinular, tapi secara dokumentasi kita harus kuat itu secara kesejarahan. Iya. Maka untuk kesinambungan ini kalau saya boleh ngomong ya, ini sepertinya memang ada keterkaitan hubungan antara Mageti dan juga Empu Moyogati karena sejaman itu. Seera ya Mas. Seera ya Mageti 1. Iya, dan ada yang beberapa tokoh mengatakan ini sama-sama pasukan daripada Pangeran Diponegoro. Jadi pusaka yang menunjang pasukan Diponegoro pada waktu Betul itu. sekali, seperti itu Mas. Makanya pusakanya juga anu ya Mas ya, terlihat meskipun kecil tapi tangkas ya. Tangkas Ya Mas ya. Prigel juga, prigel Iya, itu iya. kayak lincah gitu. Lincah ya, jadi Iya. sangat menunjang pasukan-pasukan Diponegoro di Betul era itu sekali. ya. Kemudian juga Empu Moyogati atau pusaka Tanggung Ngadiboyo juga dipercaya adalah keturunan dari Empu Supo ya Mas ya. Itu ada pengakuan seperti itu. Seperti itu ya, masih turunannya Empu Supo. Iya, ada pengakuan seperti itu. Ini contoh yang dapur lurus ya Mas ya. Ini Adakah yang yang dapur lu selain dapur lurus Mas? Pusaka Ada. Ngadiboyo. Ya ini kebetulan kita Kira-kira mungkin bisa mengedukasi Mas. Nah ini cukup gagah ya, cukup besar sekali. Cukup besar ini ya. Iya. Cukup besar sekali. Ini termasuk jangkung. Jangkung. Pamornya ini adalah pamor selewah. Selewah ya. Selewah, Sama ya. selewah itu pada dua sisi ini berbeda, tapi ada pamornya. Tapi kalau lain halnya kalau tangkis, biasanya orang kan salah tafsir. Salah tafsir. Ya, Ya. dibilang selewah, ternyata tangkis. Dibilang tangkis, ternyata selewah. Selewah itu sebetulnya adalah pamor yang berbeda. Ya, di dua sisi itu ada pamornya. Tapi kalau tangkis sebelahnya ini nggak ada pamor, kalau di sini ada pamor itu namanya tangkis. Tangkis ya. Kalau ini selewah. Jadi ini pamor pendaringan kebak, ini pamor wengkon, pamor wengkon. Nomor wengkon. Ya. Gitu ya. Ini sangat menarik sekali.
pada satu keris ada 2 pamor. Dapurnya Jangkung di Pusaka Ngadiboyo ya. Di Jadi Pusaka Ngadiboyo. termasuk langka ya. Karena Termasuk- kebanyakan yang ada lurus ya Mas. Betul sekali. Jadi memang ini cukup langka. Cukup langka ya. Cukup langka dan jarang ditemui pada daerah-daerah Nganjuk seperti ini. Pusaka Ngadiboyo dapur lu ya langka ya Mas. Langka sekali. Apalagi 2 paduan pamor berbeda ini berarti otomatis tuahnya juga double Mas. Nah, Tuahnya secara filosofi juga secara double. filosofi. Ya kalau boleh dibahas secara sedikit Mas, mungkin ada cerita-cerita tentang Pusaka Ngadiboyo ini kan dulu menunjang pusakanya di Ponorogo. Iya. Berarti tuah keutamaannya yang mungkin teman-teman Nganjuk ini tahu apa Mas yang dari cerita dari tua rata-rata Pusaka Ngadiboyo? Apa untuk keselamatan atau untuk apa? Atau tergantung pamornya itu? Jadi seperti ini. Banyak kita beberapa kali menelusuri, Iya. termasuk dari kawan kita punya keris itu dalam cerita bapaknya, sang kakek dulu itu memesan sebilah keris itu ditukar dengan kerbau yang jumlahnya ada 2 waktu itu. Jadi Iya. mesen keris, Iya. Mas kawinnya mas itu kawinnya kerbau. itu kerbau 2. Sang empu biasanya memang kalau empu yang sinengker gitu ya. Iya. Kalau empu yang betul-betul secara pakem membuat, secara spiritual biasanya sang pemesan ini harus pasrah, pasrah kepada harus sang pasrah. ibu. Mau dibuatin pamor apa, mau Dapur dibuatin apa. dapur apa, biasanya pasrah ke sang Sang empu. ibu. Karena itu dampaknya, biasanya dampaknya kepada sang empu juga. Ketika salah, pemesan itu memesan dengan hati sesuai nafsunya, Iya. tapi ketika sang empu ini menjalani ritual meminta, lalu kertek hatinya ini salah. Oh ini nggak cocok buat kamu, tapi ini ngengkel biasanya sang Memaksakan lah. maksa memaksakan. ya. Iya. Nah, dampaknya kalau salah nanti secara spiritual itu bisa jatuh sakit dan lain-lain. Oh. Sang empunya yang Sang ibunya juga kena. yang kena sang empunya. Nah, seperti itu. Oh, Itu- saking ampuhnya dari ya lelaku spiritual yang dijalani oleh sang ibu itu ya. Betul sekali. Jadi harus benar-benar pasrah juga meminta petunjuk kepada sang penciptanya. Betul. Karena memang kalau empu itu yang betul-betul sesuai pakem itu dulu memang lelaku ritualnya kan sangat kuat sekali. Spiritualnya. Ya. Jadi daya spiritualnya Pusaka Ngadiboyo ini bisa dibilang juga nggak main-main ya. Iya, betul. Apalagi untuk menunjang Pangeran Diponegoro. Iya. Sekali berpangeran Diponegoro kan sudah sangat tersohor namanya. Pangeran yang sangat disegani, berwibawa dan berani Betul, melawan betul. Belanda ataupun penjajah pada waktu itu ya. Iya. Terus tadi saya juga sempat lihat Mas, Iya. kemarin juga lihat yang dipamerkan itu ada Pusaka Ngadiboyo dipamerkan di sini. Pamornya itu kalau nggak salah Junjung Derajat ini. Oke. Itu apa salah satu masterpiece-nya Pusaka Ngadiboyo yang selama ini masih ditemukan, ada pamor Junjung Derajat ataupun pamor apa Mas yang kira-kira masterpiece yang pernah ditemui hingga saat ini? Ada yang berlu itu ada Sabu Inten. Sabu Inten, ya, ya? hanya satu itu. Satu ya Mas? Satu Baru Sabu ya? Inten itu. Yang Junjung Derajat ini memang cukup spesial. Sampai saya itu buat tema logo ini kan Logonya Junjung Derajat. pakai keris Junjung Derajat itu. Karena ada di Pusaka Ngadiboyo. Iya, secara nilai ekonomi memang cukup tinggi. Kemarin sempat ditawar orang cukup mahal juga. Ditawar sampai berapa Mas kira-kira? Waktu itu 35 ya. Ditawar 35 juta saudaraku ya. Enggak dikasih. Belum dilepas ya? Belum. Pusaka yang dipamerkan situ ya Mas? Iya, Junjung Derajat, karena Panggung Ngadiboyo. memang saya wanti-wanti ini pusaka ini jangan sampai keluar. Kalau keluar kita tuh nggak punya barang istimewa nanti. Punya barang kan, gitu. istimewa karena Justru ibarat dimiliki oleh orang luar kan Orang kita, luar. sedangkan kita kan di punya. kota sendiri ya. Jadi kalau bisa pusaka-pusaka yang istimewa tetap berada di kota Nganjuk sebagai tanda ya Mas. Oke, ya? leres. Tanda. Karena di Pusaka Ngadiboyo yang lain sulit sepertinya ditemukan pamor Junjung Derajat itu sulit ya Mas ya. Betul sekali. Yang banyak mungkin pamor biasa, wasputa, kerejekian ya Mas ya. Jadi ini sangat luar biasa. Mungkin saya minta kesan-kesannya Mas Andrian untuk apa diadakannya tiap tahun ini, tiap
ya anggap ini kita kan nanti Mas Andrian kan ibarat tiap tahun akan mengadakan pameran, dan di tahun-tahun sebelumnya juga sangat sukses, acaranya sukses sampai dihadiri seluruh pembursa perkerisan se-Indonesia. Ini berarti kan di sini juga sangat menghargai Mas Andrian maupun Pak Taji Ngadiboyo di sini. Apa Mas pesan kesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman se-Indonesia pecinta pusaka ataupun yang lainnya? Saya kira keris ini harus lebih digeliatkan ya di kalangan umum, diperkenalkan di kalangan umum, baik itu melewati lewat media sosial ataupun secara melakukan sebuah diskusi ilmiah tentang keris, maupun sarasehan yang membahas tentang kesejarahan keris. Saya kira ini lebih disemangatkan lagi. Disemangatkan ya Mas. Saya kira euforia pada tahun-tahun ini sudah cukup baik gitu. Ya. Masyarakat ini yang nggak tahu keris sekarang sudah tahu keris, ya. Bahkan yang nggak tahu harganya keris bisa tahu harganya keris. Wah, ini biyen ini dilarung, sekarang kan tahu harganya, lebih dihargai dan sudah paham harganya kalau harga itu mahal. Juga menjadi warisan leluhur juga. Saya kira di luar kota saya menghimbau untuk teman-teman semua lebih menggiatkan pagelaran-pagelaran seperti ini. Yang di dalamnya ada edukasi kepada masyarakat luas, kepada anak SD, SMP, SMA dan lain-lain. Itu mengedukasinya itu ya Mas. Nah, tujuan yang sangat istimewa lah itu. Jadi anak-anak cucu kita biar nggak lupa, biar paham sejarah ya Mas ya. Ya mungkin terus juga mungkin ini saya juga mengundang Mas untuk teman-teman yang nonton channel ini mungkin bisa merapat, nggak apa-apa kan Mas? Boleh, merapat, monggo. Belajar ke sini, langsung kontak Mas Andrian. Tanggal 10 ini. Sampai tanggal 10 ya Mas? Sampai tanggal 10 sampai Minggu. Sampai Minggu ya. Bisa Minggu langsung sampai sini ya? sampai malam. Sampai malam ya. Nah, ini kan luar biasa kalau gini Mas. Nanti Mas Vicky bisa keliling-keliling lagi untuk video. Siap Mas Andrian. Oke. Ya mungkin itu Mas Andrian dari Makasih, saya. Mas, ya. Saya terima kasih banyak Mas Andrian. Juga ini sudah banyak yang yang datang ini, banyak seperti ini. Saya juga ketemu teman-teman, melihat banyak keris dari Tangguh Mojopahit, Singosari, Bali. Datang semua, ini luar biasa acaranya Mas Andrian, bisa mendatangkan teman-teman perkerisan se-Indonesia. Untuk yang dekat ataupun yang jauh yang mau merapat silakan, teman-teman masih ada waktu sampai tanggal 10 ya Mas. Sampai tanggal 10. Sampai malam ya Mas. Ya, betul. Untuk bisa datang sharing-sharing ke Mas Andrian juga nggak apa-apa ya Mas. Boleh. Tanya-tanya tentang keris Ngadiboyo atau Moyogadi. Mungkin itu saja saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih Mas Andrian. Terima kasih. Rahayu, salam budaya. Salam.